Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda berhasil mengembangkan usaha edamame dengan teknologi sederhana. Memanfaatkan peluang emas di tengah tren gaya hidup sehat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap makanan bergizi, Indra Risandi menekuni budidaya edamame sejak 2021. Dari lahan seluas 3 hektare di dataran tinggi di Kebun Undrus, Binangun ini, Indra berhasil meraup cuan belasan juta rupiah per bulan. Itu sebenarnya coba-coba awalnya nanam kacang edamame di ketinggian 1000. Ada perbedaan dari mulai bobotnya, ternyata di ketinggian 1000 itu bobotnya dia lebih besar, terus dari rasanya pun lebih manis. Cuaca yang tak menentu tak menyurutkan semangat Indra. Dari sistem tanam klaster, ia dan kelompoknya mampu panen setiap 2 minggu sekali dan menghasilkan 200 hingga 700 kg edamame setiap kali panen. Dengan harga jual Rp30.000 per kilogram, omset kotor mereka kini mencapai Rp15 juta per bulan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendapat 8 kali tepuk tangan termasuk standing ovation saat berpidato di rapat umum sidang PBB di New York, Amerika Serikat. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sementara itu Polri bersama TNI dan BPBD serta instansi terkait terus berupaya untuk mengevakuasi korban banjir di Bali. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Wadah mereka untuk berkreasi, untuk aktualisasi. Satu bayi itu menghasilkan 1 kilo lebih popok sekali pakai. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati. Agama ini sejatinya memang didesain dari awal itu sebagai agama yang penuh dengan as-salam. Dia memberi kedamaian kepada siapapun, Mbak Eva. Allah membukakan pintu keberkahan dengan basmalah. Saksikan Gapai Kemuliaan Senin sampai Jumat jam 4 pagi lewat 45 menit serta Sabtu dan Minggu jam 5 pagi di CNN Indonesia. Begadang buat Indonesia, tapi ternyata hasilnya kayak gini. Ini kita nggak tahu nih apa yang harus diganti, kayaknya si Patrick harus diganti kayaknya. Ketua PSSI kalau ngambil keputusan itu pikiran baik-baik. Iya. Kalau kayak gini kan mau siapa yang mau tanggung jawab? Kami rindu Sintayong. Kami rindu Sintayong. Sintayong is the best for kami. Halo, selamat malam. Mimpi besar Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia harus sirna. Skuad Garuda telah berjuang, namun langkahnya harus terhenti di Arab Saudi. Kini yang menjadi sorotan bukan hanya soal hasil di lapangan, namun juga sosok sang pelatih Patrick Kluivert. Di satu sisi, Kluivert dinilai masih layak diberikan waktu dan juga kesempatan untuk bisa membangun tim yang solid. Namun di sisi lainnya, tekanan publik makin besar agar PSSI segera melakukan evaluasi serta pergantian pelatih. Malam ini kami akan bahas apakah Kluivert sebaiknya dipertahankan atau diberhentikan. Sudah ada sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia, dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang selengkapnya.
Dua kekalahan diterima Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang memastikan impian Garuda berlaga ke ajang sepak bola paling prestisius di dunia terhenti. Hasil minor ini menyebabkan posisi pelatih Patrick Kluivert dalam posisi yang sulit. Sebagian besar pecinta sepak bola mendesak Kluivert dipecat sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Ada juga yang meminta PSSI melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pembinaan ataupun rencana naturalisasi ke depannya. Lantas seperti apa? Federasi akan bertindak demi memperbaiki prestasi timnas dan juga memuluskan jalan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Setelah melalui jalan panjang kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit, gugur di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua kali kalah dalam dua pertandingan dari Arab Saudi dan Irak, membuat Jay Itzes dan kawan-kawan gagal tampil di Piala Dunia tahun depan. Para punggawa skuad Garuda terpukul atas kegagalan ini, dan menyampaikan permintaan maaf kepada supporter. Para pemain seperti Kapten Jay Itzes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Rizky Ridho, hingga Tom Haye meminta maaf melalui Instagram pribadi dan berjanji suatu saat akan membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. Yang paling menjadi sorotan pasca kegagalan timnas adalah sosok pelatih timnas, Patrick Kluivert. Sejumlah kalangan menilai Patrick Kluivert tak memiliki pakem bermain yang jelas di dua pertandingan melawan Irak dan Arab Saudi. Mantan penyerang timnas Belanda itu juga dinilai melakukan beberapa kesalahan. Salah satunya adalah pemilihan pemain Indonesia saat melawan Arab Saudi yang tidak tepat. Kluivert juga dianggap tak memiliki plan B atau rencana cadangan ketika taktik yang ia canangkan di awal tak berjalan. Pertanyaan kini mengarah pada nasib Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Akankah mantan striker Barcelona itu bertahan atau justru ditendang? Ditunjuk mengisi kursi panas pelatih timnas pada awal 2025 menggantikan Sintayong, Patrick Kluivert memberikan rekor buruk saat menukangi timnas Indonesia. Dari 8 pertandingan yang ia jalani terdiri atas 4 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 2 laga persahabatan, dan 2 laga putaran keempat. Kluivert hanya mencatat 3 kemenangan dan 4 kali kalah, sementara 1 pertandingan berakhir imbang. Kekecewaan dan kesedihan tak bisa disembunyikan supporter timnas atas gagalnya timnas tampil di Piala Dunia tahun depan. Sebagian supporter pun mendesak pelatih Patrick Kluivert segera dipecat. Kita pemain sudah bagus ya kan, tinggal cari pelatih yang benar-benar tahu tentang permainan Indonesia sesungguhnya. Ya, kami rindu Sintayong. Sintayong is the best for kami. Ya. Sedih banget sih. Sebenarnya kita udah mengharapkan, karena kan kemarin-kemarin juga udah kalah ya. Kayak dari semua pertandingan gak ada yang masuk gitu, ada aja kalahnya. Nih kita udah nemenin nih dari awal ya. Iya, dari awal. Stadion. Kita kan datang ke stadion, datang nobaran. Iya. Sampai kita harus begadang buat Indonesia, tapi ternyata hasilnya kayak gini. Ini kita nggak tahu nih apa yang harus diganti, kayaknya si Patrick harus diganti kayaknya. Menurut gua nih kesalahan timnas Indonesia itu kecepatan ganti pelatih ya. Bener gak? Bener. Coba besok ketua PSSI kalau ngambil keputusan itu pikirkan baik-baik. Iya. Ini kalau kayak gini kan mau siapa yang mau tanggung jawab? Iya. Kapan lagi kita nunggu timnas menang? Angkat piala dong bro. Desakan pemecatan Patrick Kluivert atau Kluivert out juga menggema di media sosial. Warganet meminta Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI mengambil langkah tegas atas nasib Patrick Kluivert sebagai bentuk pertanggungjawaban. Menanggapi desakan tersebut, manajer Timnas Indonesia sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji mengatakan, nasib Patrick Kluivert kemungkinan akan dibahas di rapat Exco PSSI. Dikutip dari cnnindonesia.com, Sumarji menjelaskan pemecatan Kluivert bukan hal yang mustahil, namun harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Pasca tersingkir dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus segera bangkit dan melupakan kekalahan. Skuad Garuda harus fokus menatap agenda terdekat, yaitu Piala AFF atau ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada Juli hingga Agustus tahun depan, serta Piala Asia 2027, di mana Indonesia telah dipastikan lolos langsung tanpa mengikuti fase kualifikasi. Sementara tugas besar yang menanti PSSI adalah evaluasi, pembinaan berjenjang, dan memilih pelatih lebih berhati-hati agar timnas Indonesia yang begitu dicintai masyarakat tanpa syarat
bisa meraih prestasi tertinggi, yaitu tampil di Piala Dunia suatu hari nanti. Dan saat ini sudah ada 5 orang narasumber di studio CNN Indonesia untuk membahas apakah nama Patrick Kluivert dipecat atau masih diberikan waktu untuk bisa membuktikan. Saya akan sapa terlebih dahulu. Pertama adalah pengamat sepak bola yang juga sportcaster Jerry Arvino. Mas Jerry, selamat malam. Malam. Terima kasih. Dan juga berikutnya adalah penasehat Semen Padang FC, Andre Rosiadi. Bang Andre, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih sudah berkenan. Kemudian narasumber ketiga, koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Mas Akmal, selamat malam. Malam, salam sepak bola. Salam sepak bola, terima kasih. Berikutnya, founder Football Institute, Budi Setiawan. Mas Budi, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih. Dan kemudian yang terakhir, analis senior dari Drone Prit, Yan Kurniawan. Mas Yan, selamat malam. Malam, Mas Bram. Oke, nanti saya minta data percakapan netizen ya, untuk seminggu ini bagaimana soal timnas begitu. Oke, pertama saya akan ke Bang Andri terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelum kita bicara ganti PK atau tidak, saya ingin Anda evaluasi terlebih dahulu. Jadi dalam pandangan Anda, permainan 2 kali kemarin Arab Saudi dan juga Irak, seperti apa kemudian? Ya, yang mengomentari PK out pertama kali saya mau bilang, itu saya. Oke. Itu viral waktu itu, di tempatnya Bang Akmal. Januari 2025? Ya, di tempatnya Bang Akmal. Saya ikut podcast di beliau, saya menyatakan kalau Patrick gagal mengantarkan Indonesia lolos timnas, lolos Piala Dunia, harus out. Itu saya yang bicara. Rame itu viral. Oke. Pro dan kontra. Oh ini gara-gara Arhan nggak masuk di SP nih, Andre marah-marah. Itu pembelaan dari pendukung Londo ini dulu. Gitu loh. Itu yang pertama. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan PSSI? Kalau saya Ketua Umum PSSI, yang pertama tentu dalam rapat Exco yang akan diadakan segera ini, ya kita harus pecat Patrick Kluivert. Oke, bocoran dari Anda itu akan segera dilakukan? Saya meyakini, ya, dalam rapat Exco apakah minggu ini atau minggu depan, itu akan diputus Patrick out. Meskipun mungkin ada yang ingin mempertahankan, kalau kan pemilik suara 15 ya, kalau salah. Kalau di vote, insya Allah akan menang Patrick out. Oke. Di dalam internal PSSI. Apa yang mendasari keyakinan itu satu. Anda, Bang? Yang kedua, keyakinan saya akan ada vote lagi untuk mengembalikan ST kembali menjadi pelatih timnas kita. Oke. Nah, itu informasi ordal yang saya dapatkan. Oke. Ini A0 ya, bukan A1 ya? Gitu loh. Oke. Bahwa nanti dalam rapat Exco akan ada vote 2. Pecat Patrick dan kembalikan Sintayong. Dan itu menurut saya akumulasi semua, Bang? Iya, menurut saya ini sebenarnya way out dari tekanan kepada Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI. Kalau itu diambil oleh Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI, mengembalikan si Coach Sintayong menjadi pelatih. Nah, di FIFA Matchday besok November ini, otomatis hujatan terhadap Pak Erik sudah jauh berkurang. Oke, baik. Itu way out tuh. Saya sarankan kepada Pak Erik nih. Sarankan atau bocoran tadi? Iya, bocoran dan sarankan. Gitu loh. Nah, ini kan agar bisa membedakan begitu, Bang. Ini Bram, ini kan sekarang istilahnya di kampung saya ini galodo. Apa tuh? Ada tsunami besar. Air bah besar yang menghantam PSSI sekarang. Dan juga Pak Erik. Karena nanti Pak Bang Ian kan akan cerita percakapan di media sosial. Ya. Dan saya ingin memberikan gambaran fair dan objektif karena saya pelaku sepak bola. Oke. Saya sepakat Patrick Kluivert 100% out. Oke. Dan londo-londonya. Dan asisten pelatihnya. Oke, yang sama yang 14 orang itu yang nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Pertama, ya di saat pemain dan ofisial berkeliling, dia nggak menunjukkan empatinya untuk ikut. Pak Marji sebagai kepala BTN, ketua BTN, manajer timnas, dia menunjukkan jiwa kepemimpinannya, rasa tanggung jawab dan ayah atau orang tua dari para pemain. Dia berdiri di depan pemain di belakang, dia berdiri di depan, menunjukkan rasa tanggung jawab dan ingin melindungi pemain-pemain ini. Sedang itu Belanda-Belanda yang kita gaji, pegawai kita, makan uang Indonesia. Mohon maaf ya, timnas ini makan APBN loh. Oke. Makan sponsorship dari Bank Mandiri, dari Freeport, yang notabene ini uang Bank Negara. Dan itu berbeda dengan STY ketika ada apapun hasilnya ikut turun begitu maksud Anda? STY, mohon maaf, Anda suka atau tidak suka, kalah atau menang, STY ikut ke
supporter. Yang kedua, yang ketiga, Singkat Bang. di saat pulang, dia langsung pulang ke Belanda, nggak ada empati. Ya, STY dulu mau pulang ke Korea, dia pulang dulu ke Indonesia, dari Indonesia dia baru pulang ke Korea. Oke. Ini timnas Indonesia bukan timnas Belanda gitu loh. Perbedaan itu apa yang bisa ditunjukkan? Itu maksud Anda? menunjukkan bahwa, dan bukan itu banyak masalah lagi. Bagaimana Pak Marji, peran Pak Marji di zaman Patrick Kluivert. Anda bayang nonton lawan Australia nggak? Bang Akmal ini nonton nih di Australia. Oke. Dia melihat bilang, dulu Pak Marji itu selalu posisinya duduk di sebelah coach. Kenapa? Head coach. Kenapa? Karena dia manajer timnas. Zamannya Patrick Kluivert, Pak Marji itu duduk di ujung. Ya, lawan Australia duduk sebelah kitman, di paling ujung. Oke. Lebih hebat dari yang duduk sebelah Patrick Kluivert itu siapa? Namanya Sofian. Siapa Sofian itu? Sofian itu orang Maroko, agennya Patrick Kluivert. Oke. Ya, Jadi itu bukan Pak Marji yang bisa memilih nggak agen pemain, agen pelatih bisa jadi official Indonesia. Oke. Namanya Sofian. Oke. Dan siapa Sofian itu? Diduga pemain judi juga suka. Oke, dugaan Anda ya. Oke, baik. Jadi menurut saya ini harus dibenahi secara rutin. Nah, saya Oke, baik, lihat baik. Kami dari dapat komentar, Bang. dari komentar Pak Marji tadi turun pesawat bicara itu menggambarkan kemarahan, kekecewaan luar biasa bahwa dia melihat dan enek gua nih lihat Patrick Kluivert dan kawan-kawan, gua mau perang nanti di dapat Esko. Oke. Itu yang saya tangkap karena Pak Marji bicara di belakangnya ada Esko yang lain. Esko yang lain. Oke, tahan situ. Mas Akmal, komentar Anda akan secepat itu kemudian kalau saya pinjam bahasanya tsunami begitu? Bisa jadi, seperti halnya dulu Mochi di tim nasional putri itu kan, di kontrak panjang tapi akhirnya dipindah tugaskan. Dan hal ini juga pernah dialami juga oleh Patrick Kluivert ketika menangani tim nasional Kurakau. Ketika Kurakau tidak berhasil, kemudian dia dialih tugaskan. Cuma permasalahannya ini yang harus dihitung oleh PSSI adalah pasti ketika memberhentikan pelatih kontrak di tengah jalan, maka harus ada kompensasi yang diberikan. Oke. Ya kan? Karena kontraknya Patrick Kluivert itu 2 tahun misalnya. Seperti halnya kemarin Sintayong, pasti ada kompensasi yang harus diberikan. Artinya ini juga harus dibicarakan, dihitung secara matang oleh PSSI. Apalagi tadi yang disebut Bang Andre, Patrick Kluivert kan bukan sendiri datang, 14 orang. Ya, menghentikan 14 orang dengan kompensasi ini kan biaya yang cukup harus mahal juga. Itu yang pertama. Kurakau dulu ketika kemudian ada perjanjian bersama Patrick Kluivert, kalau kemudian dia gagal maka dia dipecat, tapi harus bayar kompensasi sekitar 150 juta dolar atau sekitar 2, sekian miliar. Kalau 150 juta dolar itu triliunan. 150 ribu maksudnya. Oh, 150 ribu dolar. Bayar lah Bang. Iya. Dari Bank Mandiri aja 80 miliar sponsor timnas itu loh. Artinya harus kemudian ketika dia mengakalinya dengan tidak membayar kompensasi, dipindah tugaskan Patrick Kluivert sebagai tim kalau di tim nasional kita kayak seperti direktur teknik lah. Oke. Dipindahkan ke situ supaya kemudian ada win-win Jadi secara solution. formalitas tidak melanggar perjanjian maksud Anda di situ? Tidak ya? melanggar. Saya kan nggak tahu perjanjiannya seperti apa. Yang saya tahu perjanjian ini 2 tahun. Mohon tahu nggak? Mohon maaf. Esko juga nggak tahu perjanjiannya apa isinya. Betul. Apakah karena kemudian perjanjian itu tidak melewati kesekjenan tapi lewat GSI kontraknya. Coba Wan tanya, tahu nggak Exco kontraknya Patrick Kluivert itu? Sekjen PSSI tahu nggak? Coba Wan tanya. Ama kan kenal mereka semua. Nah itu dia kan ini yang juga meragukan gitu. Kenapa? Saya banyak tanya juga. Apakah Patrick Kluivert tugasnya adalah dalam kontrak meloloskan Indonesia ke Piala Dunia misalnya gitu. Itu kan juga harus dilihat dulu. Kalau ternyata Patrick Kluivert tugasnya sebenarnya Piala Dunia antara, selanjutnya tugasnya ada Piala Asia misalnya 2027 karena kontraknya sampai 2027. Itu kan harus juga bagian dari pertimbangan ketika nanti EXO mengambil keputusan. Kalau kemudian pas dihitung misalnya ternyata disepakati bersama, kalau kemudian ukurannya seperti ukuran tinjauan lini masa sekarang yang kata Bang Andre tsunami, pasti dilakukan Patrick Kluivert out. Tapi kalau kemudian tinjauan hitung-hitungan perjanjian, pasti akan ada pengalih tugasan seperti halnya Mochi gitu. Oke, singkat. 30 detik. Mbak Akmal, saya ini 2 kali mencat pelatih Bang, musim lalu dan musim ini. Semuanya ada kompensasi Bang. Betul. Demi kepentingan tim, tentu kita harus berani ngambil keputusan dan kompensasi itu terus kita bayar. Saya rasa PSSI uangnya banyak Bang Akmal. Untuk timnas ya, sponsorship tuh dari Bank Mandiri aja 80 miliar.
untuk bayar kompensasi cukup itu. Saya aja yang miskin berani bayar kompensasi gitu loh. Oke, Mas Akmal, jawaban Anda singkat, Mas. Iya, saya pikir itu bagian yang saya uraikan adalah bagian potensi-potensi yang terjadi nanti di rapat EXO itu yang 15 orang. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah sebenarnya ukuran gagal atau tidak gagal misalnya di Piala Dunia ini juga kita harus pakai ukuran objektif juga gitu kan, dalam mengukurnya. Apakah kemudian tim nasional kita melawan Arab Saudi dan melawan Irak ini gagal gitu kan? Kalau menurut saya pribadi, tim nasional kita sebenarnya tidak gagal. Gitu kan, mainnya sudah cukup bagus gitu kan, walaupun ada kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan dan sebagainya. Skor akhir bukan menjadi KPI? Bukan, KPI saya adalah gini, sebenarnya saya itu dari awal orang yang nggak setuju Kluivert jadi pelatih, saya gitu kan. Orang saya bercanda sama Bang Andri, kalau saya setuju, kalaupun kemudian mau diambil orang Belanda, maka ambillah Giovanni Van Bronckhorst yang punya darah Indonesia, pernah datang ke Indonesia. Yang kedua Gus Hiding gitu kan, biar bisa kumpul-kumpul dengan Gus Kausar, kami dapat dan sebagainya. Artinya gini, bisa sama lah sama Gus Miftah. Jadi gini, saya mau hitung secara statistik. Kita ini dan dari ronde 1, lawan kita itu Brunei Darussalam. Ronde 2, lawan saing kita adalah Filipina, Vietnam, dan Irak. Kita menang lawan Vietnam, kita menang lawan Filipina, tapi sama Irak kita kalah. Poin Anda? Poin saya adalah, saya hitung dulu, yang ketiga, ronde 3, kita menang lawan Arab Saudi terakhir. Kemudian terakhir menang lawan Cina dan Bahrain. Saya ingin mengatakan bahwa level kita saat ini belum Piala Dunia gitu. Tapi level kita masih level ASEAN untuk lawan-lawan yang kita hadapi saat itu. Baik. Nah, kalau kemudian misalnya Patrick Kluivert out dan diganti dengan pelatih baru, harus ada hitungan-hitungan KIP yang dituju. Jangan sampai kemudian segala suatu keputusan berdasarkan keinginan netizen. Ini kan yang terjadi biasanya di Indonesia. Jadi, saya ingin melihat gini, Indonesia itu misalnya Irak, kenapa Irak sama Arab Saudi bisa langganan? Dia punya mental Piala Dunia. Kenapa? Dia beranjak dari bawah, dari Piala Teluk juara, kemudian dari Piala Asia juara. Jadi menurut Anda tim Indonesia mentalnya belum di situ? Belum sampai di situ, mengarah ke sana. Iya. Nah, karena itu menurut saya ke depan kalau pelatih baru itu AFF juarain dulu. Habis AFF juara semifinal Piala Asia, baru kita berpikir Piala Dunia 2030. Tahapannya lebih panjang dong kalau kita bukan tahapannya gimana? Bagaimana kita mau nyampe Piala Dunia yang di sini belum kita lewatin ya, gitu kan. Kalau naik tangga, kalau lompat jatuh sakitnya tuh di sini, gitu kayak Bang Andri tadi. Oke, siap. Tahan dulu, Mas Jerry, saya ke Anda. Mentalnya ternyata belum di situ. Menuju ke sana iya, apa tanggapan Anda? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan situasinya kita juga tergabung tadi udah disampaikan sama Bang Akmal ya soal kita di ronde 3 lah. Kita langsung bahas ronde 3. Kita ketemu lawan juga seperti Jepang, kita ketemu lawan seperti Australia. Nah, ketika hasilnya kita lihat sendiri dan mainnya kita lihat sendiri gitu ya, kita kan juga nggak expect kita mengalahkan mereka gitu. Tapi ketika kita menang lawan Saudi, harapan itu ada. Nah, sebenarnya yang membuat kita nih fans bola itu semakin greget pengen masuk Piala Dunia, itu kan karena keputusan pelatih baru juga. Maksudnya ketika pelatih lama itu digantikan oleh pelatih baru, sehingga udah jelas ini udah bukan trust the process lagi, udah ngomongin soal target, udah ngomongin soal kita pengen hasil sekarang Piala Dunia gitu. Jadi menurut urgensinya ada di sana masuk gitu. Pildun itu seharusnya KPI seorang PK. Ya situasinya kalau memang berhenti di tengah jalan seperti kemarin gitu kan. Karena kalau trust the process ya kita nggak perlu ganti pelatih di saat itu gitu. Tapi kalau ganti ya udah, daripada kan statementnya selalu gitu. Kalau daripada terlambat nanti kan timing penggantiannya juga saya bisa tidak mau menyesal. Saya tidak mau menyesal. Kemudian juga ada waktu untuk bisa adjust dulu gitu ya. Abis lawan Saudi nggak lama kan diganti. Jadi ada waktu persiapan gitu. Itu pertengahan putaran ketiga ya kalau tidak salah ya. Iya, udah mau jalan, masih ada waktu untuk pelatih ini beradaptasi lah harapannya gitu ya. Bukan mepet-mepet international break alias match day yang akan berjalan gitu. Jadi kita juga diajak untuk berharap lebih karena targetnya jadi clear nih. Oke, ini udah tanggung nih, udah nggak mau ambil resiko lagi sehingga masuk ke sana. Maka ada statement staf kepelatihan terbaik. Kita mendatangkan staf kepelatihan terbaik. Itu juga saya sebenarnya juga mempertanyakan gitu. Setahu saya sebagai fans bola nih, saya mungkin salah. Biasanya kalau ada pelatih baru masuk, itu kan bilangnya ini kita membawa pelatih terbaik. Tapi kalau staf kepelatihan terbaik, apakah pelatihnya nggak baik? Itu pertanyaan ya. Itu pertanyaan kan gini. Karena kalau misalnya nih contoh ya, ini ada teman saya, dia ini Bang. Dia reviewer restoran atau kafe gitu. Terus saya nanya, gimana caranya Anda menjaga reputasi Anda untuk tetap jujur juga, tapi nggak jatuhin apa yang Anda promosikan. Dia bilang, kalau rasa makanan yang nggak enak, saya akan fokus di ambience, di lokasi, di ini gitu. Tapi ini bukan tentang restoran.
Iya. Ketika dia tidak mempromosikan atau membahas hal itu. Oke. Pinter ya. Mas Budi, benarkah staf kepelatihan terbaik? Soal itu kata Bang Arya itu. Itu biar dijawab sama yang nulis lah. Okay. Tapi kalau kita bicara tema hari ini kan, bicara tentang evaluasi tentang Patrick Kluivert, judulnya ini langsung tegas. Dipertahankan atau dipecat. Ya artinya evaluasi itu sudah tidak mungkin terhindarkan. Itu pasti akan terjadi. Dan bicara pergantian pelatih di dunia sepak bola itu bukan barang haram. Ini posisi terbuka. Semua orang bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan kritik, bisa melakukan pembelaan. Tapi sekarang dalam melakukan evaluasi, mungkin saya ingin memberikan masukan kepada PSSI bagaimana cara memitigasi, merespon isu yang beredar saat ini. Ada beberapa hal yang menurut saya dalam fase round 4 kemarin ada fenomena yang tidak biasa. Satu, bagaimana Pak Marji sebagai manajer timnas memberikan hasil review tentang posisi ruang ganti. Di mana posisinya itu krusial loh. Setelah kekalahan melawan Arab, sebelum pertandingan melawan Irak. Dan itu sangat berpengaruh menjadi sebuah isu. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi sama Pak Ian. Yang kedua, apa yang janggal pada saat itu? Yang janggal itu ya kenapa seorang manajer timnas bisa mengeluarkan isu yang sangat sensitif di tengah kita mau menghadapi pertandingan hidup mati melawan Irak. Itu pasti akan mempengaruhi kondisi ruang ganti. Terbukti kan Justin Hapner dibawa-bawa ketika dia memposting di IG story-nya. Yang kedua, ini perlu ada klarifikasi siapa yang memberikan izin Martin Pais dan Jay Izzes melakukan podcast pasca kekalahan melawan Arab. Apa urgensinya? Ini harus dijawab secara transparan dan clear. Dan rasa gue bukan Pak Marji itu nggak sih? Aku nggak tahu lah. Karena di atas Pak Marji ada lagi. Makanya itu ini publik kalau bocoran ordelnya apa nih? Ya di atas Pak Marji ada lagi yang berkuasa di timnas. Di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Oke, Mas Budi. Artinya begini, evaluasi harus dilakukan bukan hanya kepada Patrick dan staf kepelatihannya, tapi juga fungsi BTN ini apa sebetulnya kan? Kita hanya melihat BTN itu diwakili oleh satu orang yang namanya Sumarji, ketua BTN sekaligus manajer tim nasional. Posisinya ini kita nggak tahu fungsinya beliau ini apa. Yang kita tahu selama ini dia melaksanakan peran sebagai media officer, hanya memberikan keterangan-keterangan. Nah dalam kita memitigasi, PSSI tentu kan sebagai ketua umum ketika dia memecat pelatih dan juga menunjuk pelatih ada preferensi. Sama seperti Bang Andre sudah 2 kali memecat pelatih, pasti punya preferensi. Setiap orang yang punya otoritas itu pasti punya preferensi untuk memecat orang dan mengganti orang yang menurut preferensinya dia. Nah, kalau hari ini kira-kira PK adalah preferensi PSSI dan Pak Erik? Dalam hal ini ketika dia ditunjuk menggantikan Sintayong, pasti preferensinya ketua umum dalam hal ini PSSI. Yang kedua, sekarang ini kan ada tekanan publik yang bahasanya Bang Andre itu tsunami. Nah ini kan harus direspon. Tapi kalau kita melihat tadi omongannya Akmal bahwa jangan mengambil keputusan karena tekanan, itu juga betul. Yang ketiga, ini sudah ada statement dari negara melalui Mensesnek bahwa akan melakukan evaluasi. Artinya 3 pertimbangan ini harus dijadikan preferensi bagi PSSI, Exco PSSI dan terutama Pak Erik untuk mengambil keputusan bahwa negara tadi Bang Andre sudah menyampaikan banyak uang negara yang digunakan oleh PSSI baik melalui sponsorship maupun pendanaan langsung kepada tim nasional. Nah dari 3 instrumen itu menurut Anda mana yang paling menguat? Semuanya punya komposisi yang beda. Dan tentunya tekanan saat ini, yaitu tekanan publik dan juga pertimbangan dari negara, ini harus menjadi perhatian dari PSSI untuk mengambil sebuah keputusan terbaik. Oke, kita akan lihat nanti. Kami akan tampilkan data yang sudah kami rangkum, bagaimana perjalanan dan juga track record dari Patrick Kluivert di Indonesia. Tapi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Prime Plus with Bram Herlapang. Hari ini 7.000. Besok 7.000. Besok non-stop 7.000. Grab bike hemat, murah non-stop tiap hari. Cek sekarang. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk. Meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Buruan di check out sekarang ya guys. Ultra Flu, flu dan batuk membantu meredakan gejala flu disertai batuk. Udah sholat semua. Flu dan batuk reda, lega rasanya.
Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Kairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda. Oh, itu hak kami mencari kebenaran. Ada dua anak bangsa yang masuk penjara. Anda bukan. Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Di Head to Head bersama Elvira. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Please deh, nggak usah bete lagi. Sekarang suasana bisa jadi lebih spesial dan berasa asiknya bersama sirup Kurnia yang selalu bikin segar dan ceria. Sirup Kurnia, teman di setiap suasana. Anda masih bersama kami di Prime Plus dan di segmen kali ini kita akan melanjutkan diskusi dengan 5 orang narasumber dan kami akan tampilkan terlebih dahulu track record dan juga prestasi dari Patrick Kluivert selama di Indonesia. Kita akan tampilkan bersama. Kita akan lihat terlebih dahulu. 6 poin doang. Oke, ini dia. Ketika melawan Australia 5-1, Bahrain 1-0, Indonesia melawan Cina 1-0, Jepang 6-0 untuk Jepang. Bang Andre, komentar Anda? Ya kalau menurut saya, kalau kita mau fair ya memang ilmunya pembela Patrick Kluivert ini apa? Dapat 6 poin dari berapa main? Dari 4 kali main. Ya, dibandingkan Sintayong. Oke. Kan itu polanya. Tapi kalau sekarang, kalau pembela Sintayong kan bilang, Sintayong dapat 2 poin away loh. Oke. Kluivert 0 di saat away. Iya, karena semuanya home ya ini. Jadi menurut saya gini, Bram, kita CLBK ini juga nggak haram dalam sepak bola. Kenapa? Contoh ya. CLBK dengan STY. Iya, kenapa saya bilang itu ya? Karena contoh, kenapa? Arab Saudi yang ngalahin kita kemarin, itu pelatih kan pernah dipecat sama Arab Saudi. Oke. Lalu dia CLBK ngalahin Indonesia. Oke. Carlo Ancelotti itu pernah didepak kok dari Real Madrid. Dia ajak lagi sama Madrid. Jadi dalam dunia sepak bola, coach saya nih Almeida, pernah saya diganti dulu. Lalu pas Semen Padang masuk zona degradasi, kita pecat Henry Susilo, kita balikin coach Almeida. Lalu coach Almeida saya anggap gagal lagi, saya ganti. Itu pemecatan, ganti, CLBK, itu hal yang lumrah dalam sepak bola. Jadi tidak haram kalau kita ingin mengembalikan coach ke Indonesia. Kalau diganti dikembalikan itu salah perhitungan atau hanya menyesuaikan kondisi aja? Nah, menurut saya kan nggak ada masalah. Kalau memang kita melihat kan setiap keputusan itu sah-sah saja. Kalau kita melihat bahwa ternyata setelah kita nikmat coba nih dengan Patrick gagal, lalu coach Shin ternyata kita anggap masih bisa punya harapan untuk mengembalikan. Nggak ada masalah. Nanti kita tunggu di Exco hasil votingnya siapa yang menang, mengembalikan STY atau mempertahankan Patrick. Kita lihat kalau feeling saya ya dalam voting besok yang menang kembalikan STY. Oke, itu keyakinan saya. Feeling atau bocoran? Keyakinan saya. Feeling saya. Feeling saya. Karena kan kalau kita saya dapat cerita dari teman-teman yang di Arab Saudi. Saya kan nggak nonton di Arab Saudi langsung. Jadi teman-teman nonton itu orang-orang di sekitar Pak Erik itu udah bilang begini, Pak Erik tuh 10.000 orang menyuarakan Sintayong. Sintayong. Dan ingat nggak dulu di salah satu TV swasta di saat pertama kali Patrick Kluivert itu diangkat, saya pernah bilang, saya udah ingatkan Pak Erik, Bang, saya ingetin ya, kalau nanti lu kalah di stadion akan cerita STY Sintayong. Ternyata prediksi saya awal 2025 terbukti sampai sekarang. Baik. Gitu loh. Mas Budi, saya minta komentar Anda. Ini kemudian hasil totalnya tadi sudah di 8 kali pertandingan, menang 3 kali, kalah 4 kali seri 1. Menang 3 kali ini mana nih? Ya, artinya statistik ini, ya memang ini kan catatan sejarah. Tapi apakah bisa dibuat sebagai head to head atau ukuran? Saya yakin kalau kita bicara round 4, ini kondisinya berbeda. Bahwa tadi disampaikan kita pernah 2 kali lawan Arab, 1 kali menang, 1 kali imbang, iya. Betul, tapi apakah itu bisa dijadikan patokan untuk kita bisa seharusnya mendapatkan poin penuh dari Arab? Itu belum tentu. Karena kedua tim dalam fase 6 bulan terakhir itu kan semuanya berkembang. Arab berkembang, Indonesia berkembang. Oke, naturalisasi kita semakin banyak, tim kita semakin komplit. Tapi
bicara tentang mentalitas, bicara tentang pengalaman, semua pemain yang ada di naturalisasi timnas kita itu belum pernah sampai yang namanya di round 4. Yang naturalisasi aja belum pernah nyampe, apalagi yang main di Liga 1. Dan dalam catatan sejarah sepak bola Indonesia, round 4 ini adalah round tertinggi kita masuk fase ikut di Piala Dunia. Oke, menurut Anda jadi seberapa terlihat yang pernah di Liga 1 dan juga diaspora kita? Sangat terlihat. Makanya ketika kita ingin bicara Piala Dunia itu nggak boleh kagetan. Yang saat ini kita lihat ini kan bahasanya kalau saya pakai ini timnas bicara target Piala Dunia itu bicara tiba masa tiba akal. Kita udah lolos round shoti nih, oh nggak ada salahnya kita coba round 2, masukin banyak pemain lagi. Tapi itu kan akhirnya mentok ketika kita bicara di round 4 dengan level lawan yang lebih tinggi. Di round 3 lawan Jepang, lawan Australia kita kalah di atas 5 gol semua, bahkan 5 gol rata-rata. Itu terlihat perbedaannya bahwa Indonesia tingkatnya kita kalah waktu zaman Patrick Kluivert lawan Australia, lawan Sintayong draw itu 4. Enggak, yang Australia yang 0-0. Lawan Sintayong draw yang kalah. Tapi artinya ada perbedaan level yang sangat signifikan. Dan Arab berkembang, Irak berkembang. Artinya pemain-pemain ini secara mentalitas, secara pengalaman belum pernah punya tampil dalam sebuah tekanan yang seperti itu. Itu menjadi faktor. Jadi mentalitas cukup menentukan, tadi disebutkan Liga 1 dan juga diaspora ini cukup berbeda secara mentalitas. Ya, mentalitas memang diperlukan. Nah, itulah kemampuan pelatih meracik meramu permainan dan juga menguatkan mental pemain. Anda lihat nggak? Saya pernah tanya sama Sintayong langsung waktu di Seoul saya ketemu. Saya bilang, coach, saya bilang, dulu zaman coach saya nonton anak-anak tuh bisa main 120 menit, ya, nggak kelihatan capek, Spartan, ya. Pas kita sekarang zaman ini nih bintang laut, kenapa kita menit 60 tuh udah ngos-ngosan? Apa kata coach? Ini soal mental. Jadi menurut Anda dia bilang kemarin ini kata coach ini sama saya, ini soal mental, Bang Andre, ya, mental. Ini tergantung bagaimana pelatih menanamkan mindset dan mental sama anak-anak. Itu kata coach. Itu untuk menjawab yang Anda tanya tadi Mas saya. Mas Jerry, tanggapan Anda? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Sintayong ke saya waktu saya ketemu berapa bulan lalu? 2 bulan lalu ya di Seoul. Jadi secara mental ini terlihat ada perbedaan. Toh kemarin juga banyak komentar babak pertama sangat agresif, babak kedua ya lebih. Ini situasi sekarang ini kan jadinya polarisasi banyak hal nih, ya. STE atau Kluivert. Terus misalnya lokal, diaspora, gitu. Supporter lawan supporter, misalnya siapa dukung siapa, siapa dukung siapa. Bahkan kalau kita lihat sosmed ya, ini kita ngomongin sosmed. Orang nyalahin, oh pemain Persib tuh yang blunder-blunder. Kemarin Rizky Ridho, pemain Persija tuh gitu-gitu tuh. Jadi menyalahkan banyak hal ya. Jadi itu yang bola yang berkembang seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya kan kita sebagai supporter ya, sebenarnya saya deh, kalau saya semua takutnya nggak setuju. Saya mau siapa pelatihnya juga, targetnya kan Piala Dunia gitu. Kita pengen bahagia nih di tengah sulitnya hidup di plus 62. Ya, ada kita nunggu banget loh sekarang, kita udah lama kita nggak nungguin bener-bener, oh Indonesia mau main gitu. Ada alasan untuk menyaksikan bola, ngeliat gitu ya. Nah, ketika hasilnya bagus juga ini kan membawa juga kebahagiaan juga buat kita ya, kebanggaan juga buat kita. Nah, situasinya kalau kita lihat ini misalnya nih dari statistik yang ada. Misalnya yang terjadi gitu ya. Kan dari kemenangan 3 kali itu ya, 3 kali yang ada ini kan satunya berarti ini ya persahabatan lawan Taiwan, Chinese Taipei, betul ya. 3-3-nya clean sheet loh. 3-3 clean sheet, kita main 3 back. Kan ada ujaran don't change the winning team gitu. Terlepas dari mungkin Patrick pengennya lebih menyerang seperti yang dia bawa waktu lawan Australia, akhirnya kita dibantai gitu kan. Terlepas dari ada penalti yang gagal gitu. Tapi kan ini approach seperti ini karena seorang pelatih juga mesti melihat bahwa talent poolnya seperti apa gitu. Pun di Arab Saudi kemarin dianggap coba-coba begitu ya. Karena gini, kalau misalnya kesalahan pemain pasti ada lah. Ada yang tangannya iseng, ada yang salah passing gitu. Ya ada juga. Cuma kenyataannya kalau misalnya sepenuhnya ke pemain, ini juga pantas dipertanyakan. Karena kalau saya jadi pemain, pelatih suruh saya yang winger ini main jadi fullback, ya saya main jadi fullback. Karena ya pokoknya saya bela Indonesia gitu. Tapi apakah saya fit di posisi itu atau tidak, itu kan pertanyaannya. Padahal masih ada loh pemain-pemain yang di bench, dia nggak cedera, dia nggak akumulasi, ada gitu. Nah kalau kita misalnya ngomongin juga soal pelatih, kita nggak usah ngomongin ST dulu deh. Kluivert aja nih, misalnya kita lihat gitu ya. Ini situasinya kan ketika diganti, orang ekspektasi lebih tinggi dong, ya kan? Kalaupun ST memang
misalnya dirasa nggak cocok, bermasalah, ada masalah komunikasi apapun itu, dan orang membandingkan juga dengan Tuhan, dia keluar dari urusan Hyundai juga kayak gitu tuh, gitu. Tapi kan gantinya sama siapa dong, gitu. Ketika gantinya dirasa lebih baik, ya udah nggak akan ada nih percakapan juga banyak perbandingan seperti ini. Oke, gitu. jadi sekarang tidak lebih baik dengan Sekarang, hasil ini. Apa yang membuat kita ingat sepak bolanya Kluivert sebagai pelatih? Bermain lebih menyerang melawan Australia, bermain dengan 4 back di saat kita punya trio yang sudah padu di belakang begitu ya. Ini terlepas dari cedera dan kartu ya. Gitu. Jadi ada eksperimen-eksperimen yang diambil, saya nggak tahu alasan dibaliknya dan belum ada yang bisa menjelaskan juga kenapa misalnya pemain yang nggak perform bertahan 90 menit di lapangan atau pemain yang nggak biasa di posisinya itu dipaksa main di situ gitu. Kadang bukan semata salah pemain menurut saya, karena apa gitu, kita masyarakat rakyat Indonesia fans bola butuh tahu aja gitu apa sih karena alasannya, komandonya kenapa ada di sih pelatih ya. Iya, itu dia makanya tangkap. maksudnya terus apa dong, apalagi alasannya untuk bisa misalnya mempertahankan apabila memang nggak ada diduga dijual, misalnya legacy yang ditinggalkan lain sebagainya gitu. Kita kan butuh baik. alasan kalau misalnya mau bilang oke dia stay deh. Satu alasan apa sih? Trust the process dong, dia kan baru bentar. Lu trust the process mah kagak usah ganti pelatih. Apalagi di tengah babak ketiga berlangsung begitu iya, ya. maksudnya berani bereksperimen, berani bertanggung jawab. Gitu. Maksudnya kalau misalnya tadi misalnya Bang Andre bilang beliau udah tinggal Belanda duluan. Ya kalau mau Satria ya udah untuk memperbaiki misalnya namanya sebagai pelatih Indonesia misalnya. Mundur juga bisa jadi opsi kan? Oke, mundur ya. Oke. Mas Akmal, saya ke Anda dulu. Tapi yang ingin saya dalami adalah, jadi ini eksperimen yang gagal, atau kemudian ketidakmampuan membaca mana posisi yang cocok, kalau kata Mas Jerry tadi. Ya, kalau eksperimen saya pikir tidak mungkin bereksperimen, karena ini pertandingan penting. Gitu. Tapi di Arab Saudi kemarin kita juga membahas kita kan anggapan kita bereksperimen. Kenapa? Karena ada posisi pemain yang tidak main sesuai dengan tempatnya. Misal, mungkin di partai melawan Arab Saudi, dari 2 uji coba melawan Cina, Taipei dan Lebanon, Kevin Verdong kan sudah disiapkan sebagai gelandang bertahan. Tiba-tiba Calvin Verdong cedera. Siapa penggantinya? Ada 2. Ada Nathan Choaon, ada Maklo. Nah kemudian harusnya tambah Ivar, tapi Ivar nggak dipanggil. Yang dipanggil masuk ke timnas. Iya, maksudnya ya kan? makanya kok di momen Ivar pernah melawan bagus melawan Jepang, melawan Australia, kok nggak dipakai Ivar? Nah ini kan nggak ada cedera, orang dipanggil sama Indra Safri hadir loh. Iya, ini kan kemudian alasan-alasan yang disampaikan misalnya. Verdong main di posisi itu. Nah ketika kemarin Verdong main lawan Irak di posisinya, kita lihat main bagus. Sampai setidaknya sampai menit 75 atau setengah babak kita kuasai pertandingan semua. Sialnya kita nggak punya striker yang tajam. Mauro Ziltra dapat 2 peluang, tidak bisa. Eliano Raiders tendangannya melambung, ya kan? Ada banyak peluang, atau Tom Hay melenceng. Jadi problem kita kemarin ketika melawan Irak, kita tidak bisa cetak gol lebih banyak dari Irak. Sementara Irak tahu caranya menang. Dia nggak pakai Aiman Hussein, tapi dia tahu caranya menang melawan Indonesia. Apa? Ya mentality itu. Dia punya mental yang lebih dari Indonesia. Walaupun misalnya tim seperti tadi Bang Andre katakan, Arab Saudi bisa kita kalahkan. Ya sama, Italia juga bisa gagal Piala Dunia walaupun dia juara Piala Dunia. Artinya itu momen kejutan-kejutan. Saya ingin juara Piala Eropa tapi gagal ke Piala Dunia. Iya. Itu pernah juara Piala Dunia juga yang kemudian gagal juga. Saya ingin memperkaya literasi biar kita nggak mengambil keputusan secara emosional gitu. Bahwa semua sedunia ini menyebut Indonesia peluang lolos Piala Dunia cuma 5%. Ya kan, dari bicara ranking kita 120 dunia, sementara lawan kita 58, 59, 3 kali lipat. Berarti seharusnya ini tidak mengejutkan. Gini maksud saya, mimpi kita dibangun terlalu tinggi gitu kan. Padahal kita belum sampai ke area itu gitu. Nah, maksud saya gini, ke depan ini juga PR buat PSSI, jangan membawa masyarakat sepak bola Indonesia untuk bermimpi terlalu tinggi sehingga kemudian akibatnya ya tsunami ini yang terjadi ketika gagal. Mas Jerry, mimpi yang paling terlalu tinggi ya, tambahin dikit ya. Tadi kan saya bilang ya, kita berharap ya karena ada pergantian itu. Sehingga memang targetnya, ngincernya Piala Dunia ya, boleh dong kita berekspektasi dengan keputusan itu gitu. Tapi di saat semua orang banyak skeptis gitu ya sama Patrick Kluivert, di saat itu kan ada keputusan, pasti punya alasan, dan itu pasti beresiko, itu perjudian yang ada kausalitas, ada konsekuensinya gitu. Dan di saat itu mungkin Pak Erik ya melakukan hal itu dengan berbagai pertimbangan gitu kan, sehingga dirasa ya udah nggak apa-apa deh, ini hal yang perlu diambil di saat itu gitu ya. Tapi kan saya pribadi, saya belum nemu nih kenapa ya dia track record jelas tidak, ya kan? Maksudnya apa gitu? Apa filosofi bermain apa gitu? Saya masih bingung. Dia datang di saat
interview Natal. Iya Natal. Itu kan kayaknya alasan publik yang kayaknya nggak, kita semua tahu itu bukan itu dong Di Bang. saat yang lain nggak datang, Nah, yang ini datang pas Natal. Nah di saat skeptis itu, saya berusaha, aduh positive thinking gitu, husnuzonnya apa gitu, saya mikir, oh mungkin striker lini depan timnas kurang tajam, dia mungkin ada sebagai ex-striker tajam, lebih bisa melakukan itu, Oke, dan baik, ada kami tim dapat poin pelatih yang bisa membantu dia, tapi dia ada hal itu gitu, karena yang lain apa gitu. Oke, baik Mas Yan, benar ekspektasi kita dibawa terlalu tinggi sebetulnya. Nah ini nih, jadi kalau dari percakapan medsos itu bisa dibilang iya, karena bukan tinggi, tapi memang ada harapan ke sana. Harapannya jadi gini, saya mau ngambil dari data dulu ya. Baru kali ini ada hashtag itu panjang dari tanggal 9 sampai sekarang ini. Ini saya cek sekarang tanggal berapa nih? 13. Berarti udah 4 hari ya Bang? Udah 4 hari. Dan masih lanjut ya Bang, besok masih kalau kamu nggak bisa besok lanjut. Udah 5 hari berarti. 5 hari. Apa hashtagnya Mas? Hashtagnya adalah PK out itu. Oh, kalau Patrick Kluivert out bukan cuma kemarin, dari dia datang mau tanda tangan udah ada hashtagnya Patrick Kluivert out itu sampai kemudian sejak Bang Andre bilang ya. Sebelum gua itu sebelum gua 50.000 komentar semua suruh out. Oke, baik. Itulah hebatnya netizen Indonesia. Hebatnya netizen Indonesia. Tapi Bang, tapi analisis netizen ini bener. Oke, tahan abang-abang sekalian. Nanti usai jeda saya akan minta lebih dalam lagi data dari Mas Yan dari Drone Prit. Apakah benar hashtag ini masih akan bertahan lebih lama lagi? Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus with Bram Herlambang. Leadership Forum Pilar Nusantara Penopang Astacita. Selasa, 14 Oktober 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta. Saksikan live streaming di YouTube CNN Indonesia pukul 14 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk, meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Buruan di check out sekarang ya guys. Ultra Flu, flu dan batuk membantu meredakan gejala flu disertai batuk. Udah sholat semua. Flu dan batuk reda, lega rasanya. Awali hari dengan dialog penyejuk hati. Agama ini sejatinya memang didesain dari awal itu sebagai agama yang penuh dengan as-salam. Dia memberi kedamaian kepada siapapun, Mbak Eva. Allah membukakan pintu keberkahan dengan basmalah. Saksikan Gapai Kemuliaan Senin sampai Jumat jam 4 pagi lewat 45 menit serta Sabtu dan Minggu jam 5 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda. Video warga mengangkut jenazah dengan motor ojek melewati jalan rusak dan berlumpur di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo jadi viral di media sosial. Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat pukul 5 lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di Prime Plus dan di segmen kali ini kita akan lihat data dari netizen. Benarkah hashtag PKOut ini masih akan bertahan cukup lama? Saya masih bersama dengan peneliti senior dari Drone Prit, Mas Yan Kurniawan. Mas Yan, jadi 4 hari, tanggal 9 sampai tanggal 13, masih akan cukup panjang menurut Anda? Ya, sepertinya begitu. Gitu. Terus tadi saya mau nyambung tuh yang tadi dipotong sama Bang Akmal. Baru kali ini juga ada 3 hashtag. Kalau dulu kan yang ditolak itu sama hanya ininya aja ya, pelatihnya aja. Sekarang itu ketua PSSI ya. Terus jadi ada 2 Erik nih gitu kan sebagai ketua PSSI sama Kemenpora gitu. Dan itu jadi bulian juga buat publik begitu. Dan artinya kan gini, ini nggak cuma bicara wilayah bola secara teknis, tapi sudah ngomong wilayah kebijakan. Dan artinya itu udah menyerempet-nyerempet pemerintah nih. Walaupun memang
Mensesnek udah merespon dengan baik. Oke, kita akan lihat datanya sambil kita lanjutkan analisa Anda. Kita buka data terlebih dahulu. Oke, total mention. Saya gini Mas, Clifford izin baru kali ini saya ngambil data cuma 1 hari, tanggal 12. Di tanggal 12 itu menarik, yaitu menariknya gini, hashtag Clifford itu tinggi di pemberitaan. Jadi artinya gini, medsos berhasil menarik media mainstream untuk sama-sama beritakan ini, hashtag PKOut ini. Gitu. Dan ini ketika kita cek betul bahwa di hari di tanggal 12 itu puncak kemarahan, kalau kata Bang Andri itu puncak tsunami-nya itu di tanggal 12. Oke. Gitu. Nah, yang jadi fokus kita adalah kalau kita bandingkan dengan isu lain yang signifikan, judi online, terus keracunan MBG itu kalah Mas. Oke. Walaupun memang kejadiannya di hari Minggu ya. Oke, ini tapi saya ingin fokus pada Clifford Out begitu ya. Twitter dan online news itu ternyata Twitter lebih tebal rasanya. Jadi pembahasan akan memang lebih banyak dari sana. Iya, jadi gini, komunitas bola ketika mereka protes atau mengajukan sesuatu itu rame. Gitu. Jadi gini, nggak selamanya Twitter itu diisi sama komunitas atau komentar politik. Ada komunitas bola, ada K-pop itu. Ketika ruang mereka itu bergejolak itu biasanya pada muncul semua. Oke, dan ini gitu. akan lebih banyak ya pembahasannya dibandingkan pembahasannya lebih banyak. Media mainstream begitu, ya. Seperti itu. Baik. Nah, terus yang kalau bisa kita lihat ini Mas, ini buat pemerintah kalau bisa nih jadi concern ini. Ya, jadi tidak hanya bicara tenis aja, tapi juga ini sudah menyinggung psikologis publik gitu. Oke. Ya, jadi kalau dibilang kita lagi susah misalkan, bola menang, kemungkinan masyarakat terhibur. Oke, itu kayak yang dikatakan Mas Jiri tadi ya. Kurang lebih seperti itu Mas. Dan Baik. ini terlihat di sini. Oke, kita lihat slide berikutnya Mas Yon, sambil kita lebih dalami lagi. Nih, lihat di media online itu rata-rata pemberitaannya PKOut. Gitu. Malah sudah ada pemberitaan kira-kira siapa yang menggantikan. Oke, saya ingin fokus di situ. Artinya kalau ini lebih besar, apakah ini yang paling besar dan apakah masih bisa bergulir seperti bola salju? Jadi gini. Siapa pengganti Patrick Clifford begitu? Iya, jadi kalau kita lihat itu fokusnya pada kata yang berwarna kuning itu. Ya, jadi isunya Timnas Indonesia, Piala Dunia, Clifford, Shin. Rata-rata itu pada satu isu aja. Oke. Yaitu pada Clifford out itu. Nah, yang kata-kata yang tulisan putih itu contoh judul beritanya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat 5 pelatih ini ternyata yang banyak dimunculkan gitu. Ada yang dari Tribun, ada yang dari FIFA, dan rata-rata itu media mainstream. Oke, gitu. dan itu diikutikah kemudian biasanya kan linear. Ketika media mainstream bahas, maka secara media sosial juga akan juga mengikuti. Di media sosial juga banyak diperbincangkan. Artinya memang sepertinya baik agenda media maupun agenda publik udah sepakat bahwa PK itu harus out. Oke. Gitu. Kalau misalkan nanti tidak diteruskan kebijakannya, kemungkinan besar itu akan berdampak negatif pada Pak Erik, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi PK keputusan terhadap Patrick itu akan sangat mempengaruhi posisi Pak Erik juga? Ya, pastinya begitu. Dan itu sekarang sudah mulai itu Mas, sudah mulai dikritik Pak Eriknya. Makanya muncul ada Erik out, ada Arya out, ada Sinulinga itu. Artinya harus lebih hati-hati nih Pak Erik ya untuk mendengar ya apa keluhan dari publik, kurang lebih seperti pengambil itu. sikap begitu ya artinya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Baik. Apa yang bisa kita baca di sini Mas Yan? Ini kan rata-rata lihat nih, ini kan akun-akun bola nih. Ini yang paling banyak itu. Ya, nah dari sini kita bisa lihat bahwa begitu concernnya publik terhadap isu kekalahan yang disebabkan oleh Patrick itu. Nah, dan ini harusnya menjadi highlight ya buat pemanggil keputusan begitu, bahwa harus segera dievaluasi pertama. Terus publik ini sudah menentukan, ini nggak ada urusan teknis di dalamnya kayak apa, karena publik nggak tahu. Publik sudah menempatkan mana hero mana zero. Zero-nya itu ada 3, Clifford, terus Erik, satu lagi ada gitu. Hero-nya tadi Shin Tae-yong itu. Oke. Dan ini kan sebetulnya harus cepat didengar dan direspon itu. Makanya kebutuhan untuk bertindak PSSI itu sangat ditentukan gitu Mas, kurang lebih. Oke, kita akan lihat ini. Lihat paling ujung tuh Mas. Paling ujung tuh. Itu kalimat yang emosinya tinggi tuh. Beneran kecewa banget, emang federasi bangsa gitu, kurang lebih seperti itu. Ya kan itu kan
bahasa hati Mas gitu. Oke, walaupun dengan emot begitu ya. Ya kayak gitu ya. Oke Mas, ini saya juga mau bola aja nih cukup besar kalau secara diagramnya. Pemain dan beberapa staf menghampiri supporter timnas Indonesia ketika selesai pertandingan untuk meminta maaf. Seberapa hal emosional seperti ini ya yang tadi itu sama Bang Andri katakan tadi begitu. Itu kan ketika manajer dia datang terus dia terlihat begitu melindungi para pemain gitu. Terus kedua engagement sama publiknya tinggi. Terus beda dengan para pelatih itu yang langsung meninggalkan. Dan itu kan sisi emosionalnya menyentuh Mas di situ. Sekaligus juga nunjukin ternyata Anda bukan bagian dari kita ya. Kurang lebih seperti itu. Artinya menjustifikasi anggapan ya pesimistis terhadap PK atau kemudian hashtag PK out itu. Jadi gini, PK itu bukan bagian dari kita. Dulu kekuatan Shin Tae-yong itu he is one of us. Oke. Lu gua banget gitu. Makanya kan ada tuh beberapa video-video menunjukkan keakrabannya gitu kan. Shin Tae-yong pukul pakai botol bercanda dan sebagainya gitu. Ya kerinduan-kerinduan itu yang dimunculkan kembali juga oleh publik. Oke, yang dirindukan ya. Oke, kita akan lihat yang terakhir secara emosional. Saya ingin lebih dalam lagi nih soal ini. Marahnya ternyata. 31. Apa yang bisa Anda jelaskan? Ya, jadi gini, benar yang dikatakan sama Bang Andre itu angernya itu ada dua. Isinya itu marah betul sama marah itu kecewa atau kesedihan. Begitu. Jadi di angernya ini publik udah menentukan, contoh gini, ada postingan kesel banget sama orang ini. Terus ada postingan foto isinya yang 4 orang itu. Yaitu ada Kluivert, ada Erik, ada Arya, satu lagi ada Toel gitu. Ya, sebenarnya ada tambahan lagi di konten-konten lain, tapi yang banyak di retweet itu. Terus kedua juga yang itu set itu lebih ke arah yang nangisnya Tom Haye sama siapa satu lagi itu di highlight betul. Oke, yang pasca pertandingan ya. Itu gitu ya, itu di highlight betul sama publik. Jadi kurang lebih nangisnya mereka juga merepresentasikan nangisnya masyarakat begitu, bahwa kita dikecewa. Terwakili ya. Terwakili kurang lebih. Oke, Mas singkat, kenapa masih ada joy dan trust di sana? Jadi joy itu sebetulnya joy negatif. Jadi gini, emosi itu kan dibagi dua Mas, ada yang positif, ada yang negatif. Itu coba masih dalam kelompok yang sama. Contoh trust itu, ya trust itu kan ketika dia negatif jadinya distrust. Kalau ini juga jadinya tidak menikmati begitu, tidak menikmati dengan keadaan ini, kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya tone secara keseluruhan semua ini kecewa. negatif. Bisa dibilang 90 lebih lah, 99. Apalagi tanggal 12 itu kecewa banget. Saya ngambilnya itu pas di tanggal 12. Kenapa tanggal 12? Karena di tanggal 12 itu media mainstream naik khusus pada PK out itu. Dan buat kami menarik gitu karena. Dan kanalisasinya adalah hashtag itu ya? Iya, begitu. Kalau misalkan keywordnya timnas saja itu bisa kemana-mana beritanya. Tapi fokus pada PK out itu baru Mas tanggal 12 dia naiknya. Oke, terakhir singkat saja saya kembali ke pertanyaan awal. 4 hari sudah bertahan, seberapa ini bisa melonjak? Kemungkinan besar ini nanti akan pecah isunya. Tetap PK out itu yang menjadi isu utama. Isu kedua adalah pada di dalamnya PSSI itu seperti apa. Atau menunggu ada keputusan dari PSSI? Bisa jadi Mas, bisa jadi. Mungkin nanti kawan-kawan yang lebih paham karena di dalamnya seperti apa. Cuma kurang lebih dari tahun 9, ya, tanggal 9 waktu kalah dengan Arab Saudi, sampai sekarang ini 13. Bisa dibilang tsunami itu tsunami kecewa, sedih, dan marah. Kalau begitu logikanya ketika waktunya panjang, Anda mengatakan bisa terbagi 2, seberapa itu juga membahayakan nama Erick Thohir untuk PSSI? Kalau bisa dibilang ini udah bahaya Mas. Kenapa bahaya? Karena kalau kemarin, tadi kan Bang Akmal bilang, dulu itu hashtag PK out itu udah banyak. Tapi baru kali ini PK out, terus ada Erick out juga. Ada juga Arya out. Kurang lebih. Jadi artinya itu. Semakin lama keputusan juga akan semakin merembet yang ke lain ya. Usai jeda saya akan tanyakan tanggapan dari narasumber lain, untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus with Bram Herlambang.
diskon lain yang stop periodenya. Tapi diskon puas GrabFood non-stop diskonnya tiap hari. Makin puas pakai Grab Unlimited. Buktikan sendiri. Good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta seminggu sekali wajib menggunakan transportasi publik. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda. Video warga mengangkut jenazah dengan motor ojek melewati jalan rusak dan berlumpur di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo jadi viral di media sosial. Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat pukul 5:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya ke Mas Budi terlebih dulu. Tanggapan Anda apa? Semakin lama, nanti semakin kemana-mana. Hashtag PK-out-nya. Ya, artinya kan sebetulnya data yang tadi disampaikan oleh Bang Yan dari Drone Emprit itu menegaskan tentang suasana kebatinan yang saat ini sudah berkembang. Dan memang harus segera dilakukan langkah mitigasi yang cepat. Apakah masa depannya Patrick ini apakah akan tetap bersama dengan PSSI, dengan Timnas Indonesia atau tidak. Tapi sekali lagi apapun keputusannya ya harus segera dilakukan sebuah keputusan. Memang ini sebuah pilihan yang mudah tidak mudah. Karena keputusan ini kalau tadi disampaikan oleh data yang tadi ditampilkan ini akan berpengaruh terhadap posisinya Pak Erick di PSSI. Kalau tadi Bang Andre bilang ini lebih jauh lagi bisa ngomong ke kabinet ini. Tahan. Sampai situ. Oke, Bang Andre. Jadi artinya seberapa merembet nantinya? Masa sampai ke kabinet? Kalau saya kita harus mengambil keputusan objektif. Ini saya bicara pelaku sepak bola. Saya nggak pundit, nggak pengamat. Saya mungkin keputusan Pak Erick memilih Patrick itu keputusan yang salah. Dan tentu harus dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Caranya apa? Pecat Patrick dan segera pilih pelatih yang lebih berkualitas. Siapapun itu ya nanti siapapun itu. Ya, tentu ini nanti keputusan Exco. Yang kedua, kita harus rasional dan objektif. Saya ini pelaku sepak bola. Saya merasakan di zaman Erick Thohir, pembenahan sepak bola Indonesia sudah on the track. Ya, saya orang yang berteriak soal mafia sepak bola. Saya minta pecat dan ganti komite disiplin. Bereskan komite wasit. Seluruh tuntutan saya itu sudah terakomodir. Komite disiplin baru, tapi ganti STY ke PK itu sudah. Lalu yang kedua, kompetisi saya ngurus klub Liga 1. Baik. Saya merasakan bagaimana kompetisi ini sudah mulai sehat. Singkat. Terutama di sekarang ya, musim sekarang bagaimana wasit berjalan secara adil dan objektif. Saya kalah 4 kali. Tidak sekalipun saya marah dan protes saya dikerjain wasit. Karena kalah itu karena memang kesalahan tim saya. Kami dapat Jadi menurut saya kita objektif dan rasional. Kita boleh marah soal PK out, tapi untuk Erick Thohir saya rasa beliau layak dipertahankan. Baik, kami dapat poin Anda. Dan pertanyaan tidak hanya dari saya, karena kami sudah merangkumkan pertanyaan dari netizen di kanal YouTube CNN Indonesia. Kami akan bacakan, sudah ada 4 pertanyaan yang kami cuplik. Kami baca satu persatu. Eha Maria, pecat aja PK, nggak usah banyak teori komen, lakukan saja pemecatannya. Sekelas Mancini gagal aja, langsung pecat. Kita lihat komentar kedua. Mancini pernah Piala Eropa, juara Eropa. Pramudita Vivikananda, jadi kegagalan timnas ke Piala Dunia salah Kluivert, sistem atau ekspektasi kita yang ketinggian. Berikutnya. Mbak Akmal ya. Adolfo Production, kalau misalkan dipecat, mau sampai kapan? Gagal pecat. Pondasi timnas berubah terus, kapan suksesnya? Ini ngomongin sistem berarti. Terakhir, dari Rizky, jangan salahkan rakyat yang punya ekspektasi tinggi. Udah jelas manajer timnas bilang kesalahan dari kepala pelatih, Mas Akmal. Jadi ekspektasi kita nggak boleh disalahin nih, Mas. Iya, nggak perlu disalahin juga, termasuk kawan-kawan yang menginginkan Patrick Kluivert out ya wajar-wajar saja. Itu kan tuntutan masyarakat. Tinggal bagaimana PSSI tidak mengambil keputusan secara emosional. Gitu kan. Ini perlu ketenangan. Karena menurut saya ada beberapa hal, misalnya kalau PSSI mempertahankan Kluivert,
apa syaratnya? Ya Kluivert jangan kayak kemarin dong. Kalau Giran mau tanding baru datang, gitu kayak pelatih Tarkam Bang Andre itu kan. Nah, kemudian seperti sekarang misalnya, ngapain dia ke ini? Harusnya dia ke Indonesia, kompetisi mau jalan. Setidaknya dia bisa lihat kondisi sepak bola Indonesia secara umum seperti apa, sehingga dia bisa memiliki penilaian tentang sepak, bahkan memberikan masukan kepada sepak bola Indonesia, kepada pelatih-pelatih pelatih klub. Ini loh, gue mau standar fisik segini, gitu kan? Gue mau standar pemainnya segini. Ini segini. Karena Liga Indonesia juga mempengaruhi kualitas dari pemain timnas. Yang ketiga adalah yang perlu diperbaiki selain soal nanti Patrick Kluivert out atau tidak adalah kita tidak bisa kemudian berharap sepak bola kita selalu kepada naturalisasi. Mau sampai kapan? Jadi yang paling penting ke depan adalah ini kegagalan kita banyak hikmah yang harus kita ambil. Yang pertama, ekspektasi kita tinggi, tapi kita harus punya harapan yang setinggi-tinggi. Jangan kita gantungkan cita-cita setinggi langit gitu kan. Tapi kalau digantungkan terus kan kita tidur terus. Kita harus bangun ini semua. Bangunnya dengan cara apa? Tim nasional yang kuat itu hanya bisa diciptakan lewat pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Sistem ya artinya. Sistem ini harus dibenahi, gitu kan, di PSSI, termasuk diantaranya adalah bagaimana membangun tim nasional yang kuat, tidak lagi lewat proses yang sekarang kita lakukan. Ini kan quick win yang kita inginkan, proses akselerasi gitu kan. Jadi kalau di timnas sekarang ada bahasa yang menarik adalah kalau orang mau masuk tim nasional itu hanya 2 jalur. Jalur prestasi dan jalur naturalisasi, tidak ada jalur zonasi nih. Nah, apakah kemudian Patrick Kluivert out atau tidak? Bahasa saya gini, mungkin ada PAW, pergantian antar waktu, itu bahasanya Bang Andre. Baik, Mas Iris, tanggapan Anda. Jadi mau sampai kapan gagal pecat? Ini kan juga bilang soal ekspektasi tinggi ya. Kalau misalnya kita fans bola dibilang ekspektasinya tinggi, ini kayak di gaslight nih. Iya kan? Kayaknya salah kita ya. Iya, jadi salah kita kan itu terjadi karena tadi yang sudah saya bilang beberapa kali ya, keputusan yang diambil yang sudah pasti dengan perhitungan lah di saat itu gitu. Nah, situasinya memang sekarang kalau emang mengerucutnya seperti tadi ada bocoran dari A0 ya di A1 akan terjadi pergantian segala macam. Nah, inilah kita udah punya juga susunan seperti misalnya kemarin kita punya Dirtek Alexander Zouair ya. Dan Dirtek kita itu kalah loh kualifikasi dibandingkan Coach Indra Safri. Coach Indra Safri itu orang ASEAN pertama yang punya sarjana Dirtek. Yang Dirtek kita ini masih belajar bro. Belum keluar sarjananya. Jadi maksud saya adalah poinnya harusnya kita lebih dari ini, Bang Andre. Asli. Coach Indra Safri asli. Itu bahasa lain. Ya, terlepas dari nah ini gua kasih tahu lu supaya tahu juga. Terlepas dari Dirtek kita belum punya sertifikat Dirtek gitu loh. Terlepas dari siapapun itu ya, kita ngomongin soal role-nya dari Dirtek kan. Ya, kita tahu betul bahwa udah dikatakan juga oleh Pak Marji gitu ya, manajer nasional, dan juga dikatakan ada evaluasi yang akan dilakukan gitu. Ini kan juga tidak sebatas sama ganti pelatih aja. Tapi juga tadi ya hal-hal yang dilakukan begitu. Karena ini misalnya nih, contohnya yang tadi dibilang, sekelas Mancini gagal langsung pecat. Itu di Arab Saudi. Di Australia, Graham Arnold pelatih Irak juga kan tadinya Australia. Dipecat juga gitu. Jadi sebenarnya tadi menyambung tadi omongan Bang Andre bahwa itu normal sekali gitu. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja terjadi. Cuma kalau sampai kapan gagal pecat, itu kan lagi dibalikin lagi nih logika kita. Tapi kalau memang orangnya misalnya nggak fit sama role-nya, sama pekerjaannya ya, itu kan udah kelihatan juga gitu ya. Sepak bola ini kan hal yang bisa kita lihat juga pakai eye test gitu. It doesn't take a genius untuk tahu. Biasanya kan yang kita bisa lihat cara bermain, sistem, sama result. Berarti maksud Anda orang bagus, kalau timnya tidak cocok ya tidak akan juga pas. Ya kita juga melihat bagaimana pemain-pemain kita juga sudah berusaha maksimal gitu ya. Tadi saya katakan ya, sebenarnya mainnya juga bagus. Kita juga kalau tadi saya katakan lagi, Australia sama Jepang emang levelnya di atas kita, langganan Piala Dunia juga. Tapi Saudi sama Irak kemarin bisa kita main ya, kita ngomong ronde 4 aja nih. Kayaknya sih nggak jauh gitu kualitasnya. Peluang menang juga ada di situ gitu. Jadi kan tinggal apa nih missing piece-nya apa nih gitu. Ya mungkin pelatih. Gitu. Mungkin bagaimana sistem atau itu ada. Sistem ini kan ada yang mengatakan salah siapa, Kluivert, sistem atau ekspektasi. Iya, sebenarnya sistem bisa apa yang terjadi atau sistem pelatihnya, sistem di timnya kan. Karena tadi ya saya juga, maksudnya gini, kita juga nggak bisa apa-apa tuh hitam putih gitu. Tadi saya katakan kan polarisasi ini atau ini atau ini atau kita juga harus ngelihat juga apa yang diberikan. Kayak tadi misalnya Kluivert 6 poin, dia ngasih 6 poin, tapi kita bedah lebih dalam apa yang dilakukan di saat itu gitu. Kita menang golnya dari penalti misalnya, tapi itu tetap menang gitu ya. Misalnya Pak Erick Thohir, misalnya mau kita mempertanyakan ada keluar hasil segala macam, tapi kita juga lihat apa yang beliau lakukan juga untuk Indonesia kan. Ini kita punya pemain-pemain yang membuat kita semakin
semakin semangat nonton timnas gitu. Itu kan usaha yang dilakukan juga untuk supaya bola kita lebih bagus. Tadi Bang Andre sebagai pelaku juga udah ngasih testimoni gitu apa yang terjadi. Jadi kita nggak bisa secara keseluruhan. Nggak bisa hitam putih gitu, kita fair juga gitu. Ada hal itu keputusan salah. Maksudnya ketika misalnya meng-hire Kluivert, tapi kita juga nggak bisa nutup mata sepenuhnya atas apa yang misal beliau lakukan gitu. Jadi penilaiannya akan lebih fair gitu. Lebih untuk fair semua hal, ya? untuk semua hal pun pelatih. Nah kalau Kluivert itu pertanyaan saya tadi. Ketika dia nih, dia nggak mencapai target misalnya segala macam, tapi hal positifnya apa? Itu kan yang kita ingin cari tahu apa cara main legacy. Hal positifnya ada. Datang di saat mau main tim. Persis pelatih Tarkam. Itu kan kita pertanyakan Bang, gitu kalau untuk mempertahankan apa gitu. Kalau kita lihat tadi ternyata di media sosial ada 5 nama penggantinya. Ini masyarakat kemudian sudah beranjak sana. Kami ternyata telah merangkumkan. Ada 8 nama paling tidak yang sudah kami rangkumkan. Kita akan lihat. Kami bagi dalam 2 slide. Kita ingin bahas paling tidak satu persatu. Kita tampilkan terlebih dahulu. 4 nama terlebih dahulu teman-teman. Tolong ditampilkan. Mahal. Ini bayar kompensasinya mahal kalau kita pecahkan ini. Saya ingin tanggapan dulu Erik ten Hag sama Bronhorst. Seberapa mungkin Mas Budi? Ten Hag 2 laga doang loh di Leverkusen dia dipecat. Terhadap nama-nama ini sih saya kayaknya no comment ya, walaupun ini nama-nama besar, tapi sekali lagi pelatih yang bagus itu belum tentu fit dengan kondisi setiap tim. Apalagi kondisi Indonesia ini masih di 120-an besar. Sementara nama-nama pemain besar ini, orang-orang besar ini kan sudah pernah mencicipi tim yang bagus, tim yang kuat, yang tidak perlu lagi pemain yang memang sudah mencapai top level dalam kompetisi maupun di dunia. Kita sekarang posisinya 123 setelah kemarin kekalahan lawan Irak. Artinya belum tentu pelatih yang hebat itu bisa fit dengan kondisi tim Indonesia saat ini. Begitupun juga nama yang tidak pernah terdengar bisa jadi sangat fit. Artinya nama-nama pelatih sih menurut saya terbuka aja dengan siapapun. Tapi yang penting bagi kami adalah jangan langsung dikunci kepada satu nama. Bahwa ada satu nama yang memang dirasakan sudah pernah dengan kita, lalu dipaksakan ke situ, jangan seperti itu. Artinya jangan dipersona non gratakan. Posisi Kluivert saat ini menjadi sulit, kenapa? Karena kan memang dia menggantikan sosok idol di mata supporter. Tekanannya itu 2-3 kali lipat. Dia ini sudah tidak disukai. Jadi ketika ada kepleset sedikit, apalagi gagal dalam konteks main round 4, sudah dipastikan ya bahasanya Andre itu tsunami. Dan itu memang harusnya yang sudah diukur bahwa ini yang akan terjadi. Nah sekarang ketika kita bicara siapa calon pelatihnya, menurut saya kita jangan menyeberangi jembatan kalau kita belum ada di depan jembatan itu. Maksud Anda jadi poin pertamanya adalah selesaikan dulu masalah yang ada. Putuskan dulu masa depannya Kluivert ini mau kemana? Mau selesai dengan Indonesia atau masih tetap lanjut? Jadi bicara tentang ekspektasi pelatih ya itu sah-sah aja. Namanya juga dinamika. Bang Andre, tanggapan Anda? Saya pernah tanya sama Pak Erik, kenapa Bang nggak pilih Giovanni van Bronckhorst? Saya sudah pernah tanya. Waktu itu belum diumumkan. Jadi saya telepon beliau, saya tanya. Saya pernah ngomong kok di berbagai TV, saya bilang jawaban beliau apa? Pemain menolak karena yang bersangkutan terlalu keras. Jadi tidak cocok dengan tim Indonesia. Pemainnya menolak. Pemain menolak karena Giovanni van Bronckhorst ini orangnya keras. Artinya tetap juga pemain yang menentukan pelatih. Nah itu saya mau kasih pesan itu. Tapi bukannya STY terlihat begitu juga? Disiplin keras itu malah cocok dengan pemain Indonesia? Ya menurut saya ya ini kan haknya. Ini saya lihat kenapa 4-4-nya Belanda karena mungkin Pak Erik pencinta Belanda kali. Makanya CNN ini memunculkan ini. Jadi menurut saya siapapun pelatih yang dipilih nanti tentu harapan kita ya di rapat Exco ini memang dikaji betul siapa yang terbaik bagi kita. Jangan like and dislike. Baik. Mas Jerry, mana yang paling cocok? Kalau orangnya saja itu nggak fair. Dicocokkan dengan timnas Indonesia. Iya, saya sepakat yang Mas Budi sampaikan gitu. Kita nggak bisa misalnya ngomongin yang ke depan selagi ini ada. Ibaratnya nih misalnya kalau hubungan gitu ya toksik itu sudah ngomong siapa next pacarnya gitu kan kayaknya nggak ini tapi juga. Tapi netizen Indonesia sudah kesana. Iya. Tapi kan tetap aja yang kita butuhkan sekarang juga itu. Nah itu yang perlu diomongin juga. Tadi saya singgung lagi soal misalnya PSSI harus cepat ngambil putusan maksudnya beliau gitu. Yes, betul ya untuk kayak gitu dan juga
tadi evaluasi lakukan bersama direktur teknik misalnya dan juga tim-tim yang orang-orang yang terlibat dan ada di sana role-nya gitu. Bukan cuma soal perkara pelatih, tapi misalnya roadmap-nya seperti apa. Misalnya kita sering ngomong soal misalnya pembinaan, kita ngomongin soal apa Liga Putri, kita ngomongin soal apa Kanjuruhan, itu ada banyak hal-hal yang seperti itu tuh yang bisa dilakukan. Karena kalau kita berkaca dari anggaplah misalnya Jepang gitu ya, dia kan ada 100 tahun juara Piala Dunia tuh. Nah, memang ada itu. Nah, kita juga sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang ke arah sana kan gitu. Nah, itu yang perlu kembali bisa dikaji, dilihat juga secara evaluatif gitu ya, hal-hal yang sudah kita rancang juga. Karena kita kan udah ngelakuin misalnya Villanesia. Ada hal-hal itu yang sebenarnya sudah dalam track kayak tadi dikatakan Bang Andre. Jadi itu yang perlu sebentar boleh nggak? Villanesia itu, hasil Villanesia itu ada loh. Iya. U17 Novarianto itu hasil Villanesia. Ya, itu dia Bang, makanya jadi udah ada loh hasil Villanesia itu apa? Itu timnas U17 yang dibawa Coach Nova itu hasil Villanesia. Oke, jadi bersabar sedikit maksud Anda untuk bisa lebih melihat lagi hasilnya. Oh bukan, maksud saya kita juga ngomongin ini nih hasil ini yang dievaluasi memang bukan cuma perkara pelatih aja, maksud saya gitu loh. Jadi ada hal-hal yang tadi dilakukan untuk kita melihat misalnya kita jalan nih menuju goal kita. Udah sejauh mana sih kita jalan? Udah bener belum sih jalannya? Oke, termasuk kaderisasi kita ya. Oke, Mas Akmal. Ini dari 4-3 saya udah ketemu. Giovanni Pambrongkos, Mark van Bommel, Philip Cocu. Saya udah pernah ketemu 2010 di Piala Dunia waktu mereka masuk final. Mana yang cocok untuk timnas Indonesia? Bahkan Giovanni Pambrongkos punya foundation di sini. Pernah kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng soal foundation dia waktu dia mau bikin foundation di Maluku. Tapi buat saya dari keempat ini bukan masalah siapa yang harus jadi pelatih. Karena yang paling penting adalah bagaimana pemahaman pelatih yang akan didatangkan nanti itu benar-benar memahami karakter Indonesia. Itu yang saya butuhkan. Ketika karakter pemain atau karakter apa? Karakter budaya, pemain dan sebagainya. Karena apa? Seperti Kluivert kan, dia pelatih tim nasional, tapi dia nggak pernah ada di Indonesia. Gitu kan? Apakah tim nasional kita ini tim nasional Belanda sehingga dia ada di Belanda terus? Ini kan problem. Jadi di Barcelona tinggalnya Bang. Ya artinya siapapun kemudian di antara mereka tidak boleh mengulang apa yang terjadi dari Kluivert gitu kan. Harus dibenahi dan yang paling penting siapapun yang menggantikan misalnya kalau Kluivert digantikan dia tugasnya akan lebih ringan. Kenapa? Karena momen di depannya kebetulan tahapan tangga Piala AFF, Piala Asia. Bebannya lebih ringan gitu dibanding misalnya Kluivert dipertahankan bebannya ada di Pak Erik. Pak Erik ini dua kan, selain jadi Menpora jadi ketua umum PSSI. Jadi dua-duanya kena tuh ditonjok-tonjok kalau nggak diambil keputusan. Kalau ganti, artinya mereka bisa bertahap seperti skema yang Anda sebutkan ya. Betul. 2026. Bang Akmal belum selesai. Kalau nggak diganti gimana Bang? Enggak, kalau PK nggak diganti seperti apa yang tadi dianalisa oleh Bang Yan, gitu kan. Tsunami-nya masih terus jalan. Orang menginginkan itu semua dan itu akan jadi beban buat Pak Erik sebagai ketua umum PSSI juga, sebagai Menpora juga. Nah, kalau kemudian diganti, penggantinya siapapun menurut saya akan lebih landai dibanding kemarin Kluivert menggantikan STY. Kenapa? Karena jenjang yang di depannya adalah lebih ringan jalannya. Ada tahapan-tahapannya. Tapi kali lagi yang paling penting itu PSSI juga ketika ngontrak pelatih harus jelas semuanya targetnya apa, sehingga kemudian misal target juara Piala AFF, kalau enggak ya kita evaluasi, kita pecat. Sehingga publik tidak perlu tahu atau tidak standar itu. Standar perjanjian itu sehingga publik juga bisa menilai ini masuk KPA atau tidak. Iya, sekarang PSSI juga butuh juru bicara yang bisa menyampaikan segala sesuatu kepada publik. Jangan sampai kemudian ada masalah ditutupin, giran meledak, kan PSSI juga yang kebakaran. Baik, tahan. Karena tidak hanya 4 nama ini saja, ada 4 nama lagi. Kami akan tampilkan. Kami merangkumkan total ada 8. Kita akan lihat. Di Belanda lagi ya? Satu. Enggak. Tidak. Wah. Ini calon pelatih sementara. Bang yang kiri bawah Bang. Bang Andre bawah Bang. Anda sudah mengatakan CLBK sudah pernah di Indonesia, mengetahui bagaimana habit kalau pakai logika Mas Akmal tadi? Ya nggak ada yang salah. Arab Saudi kan sudah menunjukkan kepada kita pelatih yang dia pecat diambil lagi dan mengalahkan kita di round 4. Kan dalam sepak bola CLBK itu hal yang wajar. Sah saja ya. Sah saja. Carlo Ancelotti aja pernah ditendang Real Madrid, balik lagi ke Real Madrid dan membawa prestasi ke Real Madrid. Jadi menurut saya hal yang wajar. Jadi kalau slide kedua 4 nama dan CLBK dalam sepak bola hal yang wajar. Hal yang wajar. 4 nama sangat wajar CLBK menurut Anda? Nama STY? Ya menurut saya masih wajar untuk kembali melatih Indonesia, apalagi memang mayoritas supporter Indonesia menginginkan beliau. Ya, who knows kan? Rapat Exco minggu ini atau minggu depan memutuskan coach kembali kan?
Nggak ada yang nggak mungkin dalam dunia sepak bola. Karena bola itu belum benar. Yang jelas siapapun yang melamar menjadi pelatih timnas Indonesia ini harus sadar ini pekerjaan beresiko tinggi. Karena ini jenis pekerjaan yang kalau boleh dibilang ini nomor 2 paling berat setelah Presiden Indonesia. Pressure-nya ya, kepala, darah, tekanan kepada keluarga, semuanya tertekan. Karena hanya bola yang bisa menyatukan kita sebetulnya. Dan harus berani jadi sasaran tembak. Makanya langsung balik kali Bang. Mungkin alasan itu makanya langsung balik. Nah Mas Jerry, jadi artinya seberapa mungkin? Apakah nama Pastur juga kemudian cukup kuat gitu menggantikan? Ya kuatnya karena kan pasti ya yang beredar gitu ya. Sebenarnya yang taktikalnya, yang otak di baliknya itu beliau gitu. Jadi dirasa ya udah sekalian aja kan gitu kan. Kan berarti ini karena tadi staf kepelatihan, makanya mungkin ada yang menjadi wajahnya, ada yang menjadi mungkin ya bagian-bagian nih gitu. Ini saya juga rasa tadi ya saya bilang sebenarnya masuk akal aja sih kalau misalnya emang balik lagi. Cuma lagi-lagi tadi benar-benar saya sepakat juga soal yang Bang Akmal bilang soal tadi. Ya udah KPI-nya seperti apa, kemudian juga ya target-target yang clear. Karena kan kayak kemarin juga misalnya yang AFF ya kalau nggak salah, ini ya udah nggak apa pakai U22 misalnya kayak gitu atau pakai pemain muda, tapi ternyata jadinya nggak tahu di tengah jalan ada tuntutan prestasi atau seperti apa sehingga menjadi misalnya alasan pemecatan. Entah itu benar atau tidak. Kan jadi maksudnya kita fans bola jadi kayak bingung kan. Atau gimana? Kalau Indra Safri menang SEA Games lagi, Indra Safri aja gimana? Tapi kita tidak menutup kemungkinan. Artinya di luar 8 nama, seberapa memungkinkan nama-nama lain sebagai kejutan juga masuk, Bang Andre? Ya mungkin. Kita kan terkejut juga Patrick Kluivert kepilih. Jadi pola yang sama sangat mungkin. Kejutan mungkin aja di sepak bola. Ya sudahlah, saya nggak mau berandai-andai. Kita tunggu saja dulu sekarang keputusan Exco PSSI. Kapan? Minggu depan, minggu ini kah? Atau minggu depan? Mudah-mudahan minggu ini. Sehingga kita selesai soal polemik nasib Patrick Kluivert. Itu dulu bocorannya atau? Saya meyakini di voting Patrick out. Patrick out ya? Siapapun penggantinya. Karena saya melihat di wawancara Pak Marji di saat turun pesawat, beliau diwawancara dengan keras. Akan buka-buka dan minta Exco, dan itu Exco di barisannya. Jadi kalau melihat saya yang ada di belakang di Pak Marji dan di belakang Pak Marji itu, menurut feeling saya itulah pendukung Patrick out. Bang, tapi penasaran kan dari tadi kita ngomongin ya, kita ngomongin soal siapa penggantinya gitu. Kalau stay gimana Bang? Maksudnya kalau stay mesti gimana? Ada nggak kemungkinan itu sebenarnya? Nah kalau saya melihat analisis ya, ini analisis ya. Bang Akmal kan jago juga analisis, Budi kan jago analisis. Banyak ordal teman-teman. Nanti kita tanyakan. Jadi kalau saya melihat dengan pernyataan Pak Marji, lalu tiba-tiba Exco berbaris di belakang Pak Marji, itu udah pernyataan sikap. Bahwa ini loh barisannya akan... Tapi kalau logika ketika rombongan sampai ya kan sangat wajar mereka bersama di situ. Belum pernah Pak Marji diwawancara, Exco berdiri di belakangnya, belum pernah bro. Gue kan sering nonton Pak Marji wawancara. Jadi itu menandakan sebetulnya sikapnya. Itu menandakan sikap bahwa pilihan mereka jelas. PK out. Mas Dan Budi. mereka akan kalau perlu voting dalam rapat Exco besok. Logika itu bisa diterima? Iya, dinamika di PSSI ini memang sangat penuh kejutan. Karena kadang-kadang keras di depan, tapi ketika dalam forum juga belum tentu. Ayo, itu banyak itu. Banyak itu kejadian-kejadian seperti itu. Bicara mafia pas kongres Andre yang berani ngomong. Tapi kalau Bang Andre udah berkata 75% mungkin terjadi. 25%-nya pasti terjadi. Pertanyaannya sama atau tidak 25%? Jadi memang kalau kita bicara evaluasi, tolong kita jangan hanya fokus kepada sosok pelatih timnas, tapi kita bicara yang lebih terencana, lebih terukur. Karena wacana tentang kita masuk Piala Dunia 2026 ini kan di tengah jalan, tiba masa tiba akal. Erik masuk tiba-tiba banyak pasukan ikutan gonceng. Tapi semua kan pengen lolos ke Piala Dunia. Semua ekspektasinya ditinggikan karena penonton bola. Karena kita disuguhkan dengan hasil yang semakin lama semakin meyakinkan. Jadi ekspektasi tinggi itu memang nggak salah. Tapi yang nggak siapnya PSSI-nya tidak siap. Pelatihnya tidak siap, pemainnya juga tidak siap. Jadi memang kegagalan itu pasti akan terjadi karena ini bukan sesuatu yang direncanakan dengan sangat serius. Nah ke depan kalau memang kita mau serius menatap Piala Dunia, pertama program naturalisasi ini ke depan akan seperti apa? Pastikan dari DPR, dari pemerintah pasti akan melakukan evaluasi. Kita sudah mensupport PSSI loh selama ini.
pemain naturalisasi nggak pernah ditolak oleh DPR. Ini supportnya luar biasa. Ke depan apakah proyek naturalisasi ini akan dilakukan secara masif? Pasti akan ada evaluasi juga dari pemerintah dan DPR. Kedua, kompetisi juga harus dilakukan evaluasi. Kenapa harus dilakukan evaluasi? Karena pelanggaran-pelanggaran kecil yang terjadi pada saat pemain melawan Arab dan Irak itu membunuh kita. Dan pelanggaran itu adalah pelanggaran yang selalu ditoleransi oleh wasit di Liga 1. Pemain merasa itu hal yang sangat wajar. Jadi ketika mereka nggak siap dengan kondisi high level seperti di Piala Dunia, Piala Dunia, karena penuh dengan toleransi di level liga kita, ya sampai kapanpun pemain kita ini nggak akan pernah siap untuk achieve di level yang lebih tinggi. Habit dan mental ya. Habit dan mental. Dan ini harus menjadi perhatian dari operator kompetisi, pelaku sepak bola kita juga dan pemain. Baik, Mas Yan, terakhir sekaligus closing statement. Jadi artinya dari sejumlah nama yang kita bahas, sebetulnya di netizen berapa banyak yang sudah di-mention begitu? Kalau secara kuantitatif pasti jalan terus nih Mas. Cuma ada hal yang menarik ya. Pertama itu tingkat emosional publik itu sangat tinggi. Terus kedua itu menunjukkan bahwa bola, bulu tangkis gitu ya, itu bagian dari media membangun identitas gitu. Terus banyak juga yang bilang bola itu anti sara. Bulu tangkis itu anti sara. Gak ada tuh ya Tionghoa atau apa gitu kan, yang ada Indonesia brek begitu. Menyatukan kita semua ya? Menyatukan itu, nggak ada itu orang miskin, orang kaya dan sebagainya. Makanya ini sebetulnya ini apa ya, harus dibangun emotional connection antara pemerintah tuh dengan komunitas-komunitas olahraga ini. Baik. Dan kalau salah, kena di pemerintah pasti. Jadi langkah tercepat yang harus dilakukan? Yang tadi abang-abang udah bilang, laksanakan. Daripada merembet kemana-mana ya. Mas Akmal, terakhir dari Anda sekaligus closing statement, apa yang harus segera? Faiza Farok Tafansop gitu kan. Kita sudah selesaikan yang kemarin dengan kerja keras, dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya Fansop, ke depan kita harus tatap yang lebih baik lagi. Artinya standar kita untuk pemain nasional ini jangan sampai turun. Siapapun pelatihnya nanti, mau Patrick Kluivert kah, mau STCLBK lah seperti Bang Andre Rosade, siapapun pelatihnya harus standarnya harus terus tinggi. Dan ini harus sesuai dengan roadmapnya PSSI gitu kan. Jangan sampai kemudian PSSI nggak punya roadmap, tengah jalan potong kayak kemarin. Sebenarnya target kita Piala Dunia itu 2030, tapi ada akselerasi percepatan, kita pengen lompat 2026. Akhirnya kita jatuh di lubang yang bikin kita sakit semuanya. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita sepakati bersama, bahwa ke depan sepak bola kita ada potensi untuk lebih berkembang, dan itu harus menjadi PR PSSI karena tidak ada prajurit yang salah. Yang salah pasti komandan. Walaupun itu sebenarnya adalah ekspektasi juga ya. Mas Ceri, terakhir dari Anda. Iya, sudah disampaikan semua kayaknya. Iya, yang jelas itu kalau saya sih saya lagi soal evaluasi ini penting sekali. Tidak hanya pelatih, tapi ada hal-hal lain yang menjadi concern kita juga. Dan kita tahu ini sudah berjalan, kita ada di track yang benar juga gitu ya. Ini disuruh nunggu dulu gitu ya. Maksudnya ya kita nggak tahu sampai kapan ya Bang ya. Ini akan terus bergulir gitu. Tapi kayaknya sih sampai ada keputusan dari misalnya entah Exco, entah ketua PSSI, ketua umum gitu ya, untuk bisa ada hasil, ada evaluasi dari hal itu gitu. Cuma yang jelas fans bola pastinya siapapun pelatihnya, siapapun entar gimana pun misalnya dijalankannya gitu, kalau misalnya prestasinya bagus, ya nggak usah jauh-jauh 4 tahun lagi deh, juara AFF lah. Itu bertahap pasti lagi akan ya, tahun depan. Ya itu akan menjadi apa ya, istilahnya oase bagi dahaga kita semua, akan prestasi untuk timnas senior, karena kategori usia itu kita udah taklukan gitu ya. Tapi itu dia yang kita bisa dibilang seperti tadi Bang Akmal sampaikan, ada anak tangganya tuh. Itu juga akan menjadi eskalasi yang sesuai timingnya, bukan percepatan, karena sebuah keputusan yang membuat ekspektasi meningkat gitu. Jadi ekspektasinya bertahap juga gitu ya. Mas Budi, terakhir dari Anda. Terakhir dari saya, dengan situasi sekarang, dengan pelajaran di Piala Dunia ini khususnya round 4, kita harus akui bahwa kita sebagai bangsa ini belum siap untuk masuk Piala Dunia. Karena kita hanya berani menerima kemenangan tanpa berani untuk mengkoreksi bahwa kita juga punya kesalahan. Bahwa ada yang harus dibenahi, betul. Bahwa pelatih bertanggung jawab, itu betul. Tapi cermin kita sebagai bangsa untuk lolos ke Piala Dunia kayaknya belum nampak tuh. Jadi kayaknya pembelajaran ke depan menuju 2030 kita masuk Piala Dunia, ya kita harus membenahi bahwa kita memang bukan hanya timnya yang siap untuk masuk Piala Dunia, tapi kita sebagai supporter, sebagai masyarakat juga menunjukkan bahwa kita siap untuk masuk ke
Piala Dunia. Oke, maksudnya siap menang, siap kalah juga. Siap menang, siap kalah, dan harus berani untuk mengkoreksi diri sendiri, dan juga faktor-faktor ketidaksukaan like and dislike, ya itu harus dilepaskan. Itu harus dilepaskan. Bang Andre, singkat, closing statement Anda. Nih, Patrick out. Baik. Kita akan lihat seperti apa. Tapi kami akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus. Leadership Forum Pilar Nusantara Penopang Astacita. Selasa, 14 Oktober 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta. Saksikan live streaming di YouTube CNN Indonesia pukul 14 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Awali hari dengan dialog penyejuk hati. Agama ini sejatinya memang didesain dari awal itu sebagai agama yang penuh dengan as-salam. Dia memberi kedamaian kepada siapapun, Mbak Eva. Allah membukakan pintu keberkahan dengan basmalah. Saksikan Gapai Kemuliaan Senin sampai Jumat jam 4 pagi lewat 45 menit serta Sabtu dan Minggu jam 5 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini serta berbagai inovasi untuk kehidupan sehari-hari. Nyamuk, serangga kecil ini memang mengganggu. Selain membuat gatal, serangga ini kadang membawa virus seperti dengue, yang berbahaya bagi manusia. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News setiap Sabtu jam 10:30 pagi live di CNN Indonesia. Berlaga di Piala Dunia untuk saat ini ternyata masih menjadi mimpi bagi kita semua. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia memang berakhir dengan kecewaan. Namun kekalahan hanyalah kemenangan yang tertunda, bukan akhir dari segala-galanya. Dari setiap kegagalan tentu selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk bisa membenahi roadmap sepak bola Indonesia. Perjalanan belum berakhir, masih ada kesempatan, waktu, dan juga tentu saja pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Skuad Garuda sudah berjuang sampai peluit terakhir. Tugas besar kini ada di tangan pelatih, federasi, dan seluruh masyarakat pecinta sepak bola untuk bisa memperbaiki yang buruk dan juga menjaga yang sudah baik. Kita siapkan timnas yang baik agar tidak hanya bermimpi namun benar-benar bersaing di level yang tertinggi. Karena asa Garuda tidak boleh padam. Selalu ada harapan untuk bisa bangkit dan terbang lebih tinggi. Demikian Prime Plus hari ini. Saya harus ucapkan terima kasih kelima orang narasumber. Mas Yan, Mas Budi, Mas Akmal, Bang Andre, dan juga Mas Jerry. Kita masih akan kembali di waktu dan hari yang sama di minggu depan. Untuk itu saya Bram Herlam pamit. Kita bertemu di minggu depan. Sampai jumpa. Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendapat 8 kali tepuk tangan termasuk standing ovation saat berpidato di rapat umum sidang PBB di New York, Amerika Serikat. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam.
Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta